Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Fadilah. Saya mahasiswi jurusan Manajemen di EPP Makassar, kelas MK34. Saya akan mempresentasikan 3 materi. Yang pertama yaitu arus kas dalam perusahaan. Yang kedua, analisis sumber dan penggunaan dana. Dan yang ketiga, perencanaan keuangan dan perencanaan strategis. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu arus kas dalam perusahaan. Bagi perusahaan, laporan keuangan jadi hal yang penting untuk mengetahui semua kegiatan perusahaan tersebut. Salah satu laporan keuangan yang sangat bermanfaat buat perusahaan yaitu arus kas atau biasa disebut cash flow statement. Kenapa kita harus memeriksa arus kas? Apa pentingnya? Dengan adanya arus kas, kita lebih mudah untuk bagaimana membaca dan menganalisis keuangan perusahaan. Singkatnya, laporan arus kas atau cash flow merupakan laporan yang memperlihatkan rinci atau kas yang masuk, penerimaan, dan kas yang keluar, pengeluaran dari suatu perusahaan. Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arus kas berarti pemasukan dan pengeluaran uang tunai perusahaan berdasarkan harian, mingguan, dan dalam rentang waktu tertentu. Dalam laporan keuangan, arus kas biasanya meliputi jumlah kas yang masuk atau diterima berupa uang tunai dan investasi tunai dari pemilik perusahaan. Lalu jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti utang dan beban-beban yang perlu dibayarkan. Laporan arus kas ini sangat berguna untuk mengetahui kas yang ada di dalam perusahaan untuk keperluan operasional maupun dadakan. Salah satu yang membutuhkan cash flow reguler adalah laporan dan pembayaran pajak. Arus kas operasional atau operational cash flow. Arus kas operasional yaitu aliran kas yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan selama periode tertentu. Umumnya dalam arus kas operasional ini terdapat pendapatan piutang, pembiayaan gaji karyawan, pembayaran utang, dan penerimaan bunga. Arus kas investasi atau investing cash flow. Kemudian arus kas investasi ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran dana yang mempunyai hubungan terhadap penjualan atau pembelian aktiva tetap. Arus kas pendanaan, financing cash flow. Kalau arus kas pendanaan merupakan arus kas yang berasal dari transaksi pendanaan perusahaan, penambahan dan pengurangan modal dalam periode tertentu. Tujuan dan fungsi laporan kas. Tujuan dan fungsi laporan kas utama dari laporan kas ada pada informasi yang diberikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dana kas pada suatu periode. Nah, dari informasi perusahaan bisa menentukan strategi keuangannya seperti mengevaluasi aktiva bersih, likuiditas, dan lainnya. Beberapa manfaat dari laporan arus kas. 1. Memberikan informasi berhubungan dengan arus kas sebagai landasan dalam menyusun strategi keuangan di periode berikutnya. Yang kedua, mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan mampu membayar dividen serta membayar kewajiban seperti menggaji karyawan. Biasanya dibedakan menjadi 2 cara, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Dari laporan kedua, metode tersebut tidak ada bedanya. Yang ada hanya dari cara menyusun laporannya saja, yakni dari aktivitas operasionalnya. Baiklah, materi kedua yaitu analisis sumber dan penggunaan dana, atau sering juga disebut analisis aliran dana, merupakan alat analisa finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu digunakan. Laporan yang menggambarkan dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu disebut
dengan laporan sumber dan penggunaan dana. Sumber dan penggunaan dana dalam artian kas dan modal kerja, yaitu dana dalam arti kas. Dana yang akan dianalisis nantinya bisa dalam pengertian kas, artinya setiap ada perubahan elemen-elemen yang ada pada laporan keuangan akan menambah atau mengurangi kas. Dari laporan neraca dan laporan laba rugi, elemen-elemen yang dapat memperbesar kas yaitu 1. Berkurangnya aktiva lancar selain kas. Kedua, bertambahnya setiap jenis utang. Yang ketiga, bertambahnya modal. Yang keempat, adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Yang kelima, penyusutan. Sedangkan elemen-elemen dari neraca dan laporan laba rugi yang memperkecil kas yaitu 1. Bertambahnya aktiva lancar selain kas. Yang kedua, bertambahnya aktiva tetap. Yang ketiga, berkurangnya setiap jenis utang. Yang keempat, berkurangnya modal. Dana dalam modal kerja yaitu kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Dalam laporan sumber dan penggunaan modal kerja tidak dicantumkan penggunaan dana yang berasal dari modal sendiri karena tidak akan mengakibatkan perubahan modal kerja. Langkah-langkah penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana antara lain 1. Penyusunan laporan perubahan neraca yang menggambarkan neraca dari 2 periode yang ingin dianalisa atau bulanan dan tahunan. 2. Mengelompokkan perubahan-perubahan tersebut dalam golongan yang memperbesar kas dan memperkecil jumlah kas. Ketiga, mengelompokkan elemen-elemen dalam laporan rugi laba atau laporan laba yang ditahan ke dalam golongan yang memperbesar jumlah kas atau memperkecil jumlah kas. Keempat, mengadakan konsolidasi dari semua informasi tersebut ke dalam laporan sumber-sumber dan penggunaan dana. Dan materi yang ketiga yaitu perencanaan keuangan dan perencanaan strategis. Pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan posisi dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan keuangan jangka panjang yaitu perencanaan keuangan perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Jika melakukan rencana tindakan keuangan dan keputusan strategi tertentu, misalnya perusahaan ingin mengetahui hubungan perencanaan keuangan dengan keputusan investasi. Model-model perencanaan keuangan jangka panjang antara lain 1. Model presentase penjualan adalah sebuah model perencanaan keuangan jangka panjang yang menggunakan pemikiran bahwa perusahaan tentunya memerlukan dana yang makin besar jika aktivitasnya meningkat. Adapun perencanaan keuangan jangka pendek. Pengertian perencanaan keuangan jangka pendek adalah perencanaan keuangan yang dimensi waktunya biasanya kurang dari 1 tahun. Tujuan perencanaan keuangan jangka pendek adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan strategis? Perencanaan strategis adalah upaya yang dimaksud secara dasar untuk mempengaruhi posisi perusahaan dalam persaingan baik untuk masa kini dan terutama untuk masa yang akan datang. Ada beberapa contoh perencanaan strategi, antara lain 1. Perencanaan strategis pertumbuhan agresif. Agresif pertumbuhan adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk merebut pangsa pasar para pesaing. Yang kedua, perencanaan strategis moderat. Perencanaan strategis moderat adalah strategi perusahaan yang menganggap bahwa pertumbuhan penjualan disebabkan karena pertumbuhan permintaan dalam industri yang bersangkutan. Ketiga, memperkecil bisnis yang dilakukan.
Bila produk yang dihasilkan diperkirakan sudah berada dalam tahap akhir kedewasaan, maka perusahaan akan memutuskan untuk bersiap-siap menambah dan atau beralih ke bisnis yang lain. Dengan demikian, pemilihan strategi perusahaan akan membawa dampak pada pembiayaan yang harus disediakan oleh perusahaan. Demikianlah presentasi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.